Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di bait syair yang ke-18 dari pembahasan kita terhadap risalah Manzumah Al-Ha'iyah. Sebelum kita lanjutkan ke bait yang ke-19, ada baitnya sekedar murajaah. Mungkin ada salah satu di antara ikhwah yang bisa menjelaskan bait yang pertama, kesimpulan ataupun isi yang bisa kita ambil dari bait yang pertama. Ada yang mencoba? Tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Mau sekalian dengan bait yang keduanya boleh. Apalagi kalau seandainya semuanya. Fadhol. Mudah bait yang pertama, yang kedua itu sangat mudah sekali. Fadhol. Dibaca dulu baru di Tamassaku bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Pertama lah berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, dan yang menjadi rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terus Pak Dokter, barangkali Pak Dokter hadir. Pertama belum hadir ya. Dimaafkan Pak Dokter. Gimana? Tamassaku bihablillahi wattabi'il huda. Jadi maksud Rasulullah ini adalah Al-Quran. Wattabi' huda, dan mengikuti huda adalah sunnah Rasulullah SAW. Wala taku bid'iyan, dan janganlah kamu menjadi ahli bid'ah, la'allaka tuflih, dan nanti kamu akan beruntung. Isinya gimana? Kesimpulannya gimana? Wajibnya kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Rasulullah SAW, dan kita menjauhi bid'ah alaihi wasallam. Kemudian ada bantahan dalam bait ini terhadap kelompok yang disebut apa? Dengan Quraniyun atau ingkar sunnah. Ya. Dalam bait yang pertama ini juga ada penjelasan tentang rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan perkara-perkara yang terkait dengan prinsip agama, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang lain? Boleh memilih. Saya ingin bait yang nomor ketiga misalnya. Ana ingin yang kelima. Terserah. Follow. Sekedar murajaah. Ada yang ingin menjelaskan bait yang ketiga?
murojaah penting ya, supaya tidak sekedar tercatat dengan baik, tetapi juga teringat. Kalau tidak sekarang masih banyak waktu, besok insya Allah ditunggu. Ya, harus murojaah, mengulang. Baik, kita lanjutkan dulu bait yang ke-19. Bait yang ke-19. Kalau di kitab ini bait yang ke-19 itu wa Aisyu ummil mu'minina wa khaluna, ya, itu bait yang ke-19. Tapi yang benar bait yang ke-19 itu bukan itu. Bait yang ke-19 adalah bait yang ke nomor 22. Bait yang ke-19 adalah bait nomor ke-22. Makanya dari nomor 19 hingga 21 itu di dalam kurung, ya. Artinya tidak memastikan kalau bait yang ke-19 sampai 21 itu bagian dari Mandumah Al-Haiyah. Jadi yang ke-19 adalah nomor yang ke-22. Kita baca. Wa qul khaira qawlin fis sahabati. An-Nazim Al-Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah berkata, wa qul khaira qawlin fis sahabati kullihim wa la taku ta'anan ta'ibu wa tajrahu. Wa qul, dan katakanlah, khaira qawlin, perkataan yang baik, fis sahabati, terhadap sahabat, kullihim, seluruhnya, wala taku, dan janganlah engkau termasuk ke dalam golongan ta'anan, yang mencela, ta'ibu, mencaci maki, wa tajrahu, dan melukai kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah pada bait yang ke-17 dan ke-18 di mana dalam bait yang ke-17 dan 18 itu An-Nazim Abdullah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah menyebutkan tentang al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang sahabat yang mendapatkan jaminan surga secara khusus. Maka di bait yang ke-19 ini An-Nazim Al-Mu'allif menyebutkan para sahabat secara umum, di mana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat secara umum adalah tidak melontarkan kata-kata yang buruk terhadap mereka, tidak mencela, tidak mencaci maki, dan tidak menjatuhkan kehormatannya. Wa qul khairu qawlin fi sahabati kullihim, katakanlah perkataan yang baik terhadap para sahabat seluruhnya. Dalam bait ini juga ingin menjelaskan kepada kita bahwa pujian kita tidak hanya dilontarkan kepada 10 orang para sahabat yang mendapatkan jaminan surga saja, tetapi pujian juga harus kita berikan terhadap seluruh para
sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Ya. Makanya dikatakan di sini wa qul khairu qaulin fi sahabati kullihim, katakanlah perkataan yang baik terhadap para sahabat semuanya, karena para sahabat itu adil, ya, terpercaya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara tidak langsung di bait yang ke-19 ini juga ajakan untuk merujuk kepada paham sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan para salafus saleh. Ada perkataan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala sehubungan dengan hal ini. Beliau mengatakan, "Man kana muta'assiyan falyata'assi bi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang hendak mencari figur, mencari contoh, maka jadikanlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang lembut hatinya di kalangan umat ini. Wa a'maquha ilman, dan mereka adalah orang-orang yang paling dalam keilmuannya. Wa aqwamuha hadiyan, mereka juga termasuk orang-orang yang petunjuknya sangat lurus. Wa ahsanuha halan, keadaan mereka juga menampakkan kebaikan. Qaumun ikhtarallah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dini, dan dipilih oleh Allah untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak mereka, karena sesungguhnya mereka para sahabat berada di atas petunjuk yang lurus. Oleh karena itu, wala taqutu'anan ta'idu wa tajrah, jangan sekali-kali atau termasuk ke dalam golongan yang mencela, mencaci maki dan menjatuhkan kehormatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencaci maki, kemudian mencela dan menjatuhkan kehormatan para sahabat berarti mencaci maki, mencela dan menjatuhkan kehormatan agama ini, ya, agama Islam. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aitum ar-rajula yantaqisu fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, jika kalian melihat ada seseorang yang merendahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia seorang zindiq. Ketahuilah bahwa dia seorang zindiq. Lianna Al-Quran haq wa din haq. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang hak, agama ini juga sesuatu yang hak, dan sampainya kepada kita melalui para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mencaci maki, menjatuhkan kehormatan, mencela para sahabat, berarti dia zindiq. Karena itu jangan sekali-kali kita melontarkan cacian atau kata-kata yang buruk, ya, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah memperingatkan dalam banyak hadis, di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan sekali-kali kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka semua tidak akan bisa sampai menyamai keutamaan mereka. Satu mudnya tidak juga setengahnya. Ya. Jadi segala kebaikan yang kita kerahkan sama sekali tidak akan bisa menyamai mereka. Tidak akan sebanding dengan keutamaan yang mereka miliki. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau seandainya disebutkan di hadapan kalian tentang para sahabatku, maka amsik, jagalah, jangan sampai terlontar kata-kata yang buruk tentang mereka. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang betul-betul menjunjung tinggi keutamaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semua para sahabat pada prinsipnya mempunyai keutamaan yang harus dijaga. Berikutnya, bait yang ke-20. Faqad nataqal wahyul mubinu bifadlihim wa fil fathi ayun fis sahabati tamdahu. Faqad nataqa al wahyu, sungguh telah berbicara wahyu. Maksud wahyu di sini apa? Al-Qur'an. Ya. Sungguh telah berbicara wahyu, maksudnya Al-Qur'an, al-mubinu, yang jelas, bifadlihim, memuat tentang keutamaan mereka. Tentang keutamaan siapa? Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil fathi, dan di antaranya di surat Al-Fath. Wa fil fathi maksudnya di surat Al-Fath. Ayun, ada beberapa ayat. Fis sahabati tamdahu, yang memuji sahabat. Wa fil fathi, di surat Al-Fath, ayun, ada beberapa ayat. Fis sahabati tamdahu, yang memuji sahabat. Ayat yang dimaksud ya, di antaranya pertama ayat yang keempat dari surat Al-Fath, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar dengan itu bertambah keimanan mereka. Yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di ayat yang ke-15, ayat yang keempat, ayat yang ke-15, di mana ayat itu berbicara tentang baiatnya para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di ayat yang ke-26, ayat yang ke-26 juga menggambarkan tentang keadaan para sahabat Rasulullah. Sebelumnya juga di ayat yang ke-18-nya, di ayat yang ke-18-nya juga sama. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keriduan terhadap para sahabat yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah rela, telah ridho kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon. Yang dimaksud adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di ayat yang terakhir dari surat Al-Fath, ayat yang ke-29. Ya. Jadi di ayat yang keempat, kemudian di ayat yang ke-15, di ayat yang 18, kemudian 26 dan 29. Ya. Bahkan khusus ayat yang ke-29 ini dijadikan dalil oleh Imam Malik tentang kafirnya orang-orang Rafidhah.
Ya. Imam Malik mengatakan bahwa orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah itu kafir. Dalilnya adalah surat Al-Fatih ayat yang ke-29 atau terakhir. Selanjutnya bait yang ke-21. Qala wa bil qadaril maqdur aikin fa innahu bi'amatu 'aqdid din wad dinu afyahu. Wa bil qadaril maqdur, dan bil qadaril maqdur, tentang takdir yang telah ditetapkan, dan tentang takdir yang telah ditetapkan. Aikin, yakinilah. Fa innahu, karena sesungguhnya persoalan takdir itu di'amatu aqdiddin, landasan tiangnya agama. Wad-dinu afyahu, dan agama Islam itu adalah agama yang afyahu. Afyahu itu universal, menyeluruh ajarannya. An-Nazim rahimahullah setelah selesai menjelaskan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah SAW, kini di bait yang ke-21 ya, berpindah kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, yaitu terhadap masalah takdir. Beliau rahimahullah mengatakan wa bil qadaril maqdur aikin, dan tentang takdir yang telah ditetapkan yakinilah. Yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena persoalan takdir itu ternyata merupakan tiangnya agama. Dan agama memang umum, universal, menyeluruh ajarannya. Keimanan terhadap takdir termasuk salah satu dari rukun iman yang 6 yang dijelaskan di dalam hadis ya, hadis Jibril yang panjang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang iman. Mal iman? Qala an tu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruknya. Hadis ini mempunyai asbabul wurud, ya, sebab datangnya, yaitu ketika anaknya Umar, yaitu Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, didatangi oleh dua orang. Dua orang datang ke hadapan Ibnu Umar. Kemudian dua orang ini berkata bahwa ada suatu kaum yang mereka rajin membaca Al-Quran. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu setiap kejadian kecuali setelah terjadinya, dan tidak ada takdir. Maka Ibnu Umar mengatakan, katakan kepada mereka kalau Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun harus berlepas diri dari Ibnu Umar. Demi Allah, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka semua itu tidak akan diterima sampai mereka mau beriman kepada takdir. Sesungguhnya, kata Ibnu Umar, saya telah mendengar bapakku, yakni Umar bin Khattab, menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian disebutkanlah hadis yang isinya datang Jibril ke hadapan Nabi SAW bertanya tentang Islam, tentang iman, kemudian tentang apa? Ihsan. Ya.
Ketika ditanya tentang iman, salah satu jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beriman kepada takdir, khairihi wa syarrih, takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Jadi intinya keimanan kepada takdir adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang penting untuk diyakini. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan kalau Allah menetapkan segala sesuatu itu ya, sesuai dengan takdirnya, dengan ketetapannya. Seperti di surat Al-Qamar ya, ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana amrullah qadaran maqdura. Dan sesungguhnya segala hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan dengan takdirnya. Lalu di surat At-Takwir ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang wa ma tasyaun, kalian tidak berkehendak illa an yasha Allah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Kemudian di surat Al-A'la juga Allah menyebutkan walladzi qaddara fahada. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan takdir. Ya. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kalau Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan takdirnya. Untuk itulah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu ibaratnya pedoman tauhid. Ya. Takdir adalah pedoman tauhid. Faman wahhadallah, maka siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kadzdzaba bil qadar, namun mendustakan takdir, faqad naqadha takdzibuhu tauhidahu, maka kedustaannya terhadap takdir telah menggugurkan tauhidnya. Sekali lagi kata sahabat Ibnu Abbas, takdir adalah pedoman tauhid. Siapa yang mentauhidkan Allah tapi mendustakan takdir, maka sikap mendustakan takdirnya ini menggugurkan tauhidnya. Artinya tidak berguna tauhid seseorang jika tidak ada keimanan terhadap takdir. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah di dalam Khalqu Af'alil Ibad juga menukil riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, di mana sahabat Ibnu Abbas mengatakan kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kamu meletakkan tanganmu di pipimu, itu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis Muslim atau dalam riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kullu syai'in biqadarillah hatta al-'ajza wal kaisa." Kullu syai'in biqadarillah hatta al-'ajza wal kaisa. Kata Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim, segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta al-'ajza wal kaisa. Sampai pun persoalan kelemahan dan kecerdasan. Sampai pun persoalan kelemahan dan kecerdasan itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada takdir tidak akan sempurna sampai memenuhi rukunnya. Di mana rukun beriman kepada takdir ada 4. Yang pertama, al-imanu bi'ilmillah. Beriman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi
segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, dan apa yang sudah terjadi. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Saba ayat 2 Allah menjelaskan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Ya. Jadi rukun yang pertama adalah beriman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, al-imanu, beriman kepada al-kitabah, pencatatan, penulisan. Ini termasuk rukun atau bagian dari iman kepada takdir. Artinya bahwa segala sesuatu itu sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di surat Al-Qamar, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Kemudian wa kullu saghirin wa kabirin mustaqir. Juga dijelaskan dari surat Al-Hadid, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Al-Hadid ayat 22. Tak ada satu musibah pun yang menimpa di muka bumi ataupun menimpa diri kalian, melainkan semua itu sudah ada catatannya. Ya. Juga dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir makhluk qabla an yukhlaq samawati wal ardh, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasana, dengan jarak 50.000 tahun. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir manusia itu sudah dicatat sebelum diciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun jaraknya. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi juga sama dari sahabat Ubadah bin Samit, ya, disebutkan bahwa inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Sesungguhnya yang paling pertama diciptakan itu adalah al-qalam. Kemudian Allah berfirman kepada qalam itu, uktub, tulislah. Ya. Fajara bitilka sa'ah ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Ketika ditulis maka berlakulah segala sesuatu dari sejak itu apa yang terjadi hingga hari kiamat. Nah. Kemudian yang ketiga, termasuk rukun beriman kepada takdir adalah al-imanu bil masyiah, beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terjadi. Dalilnya Quran surat At-Takwir ayat 29 yang tadi kita baca. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 255 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ada kata-kata illa bima syaa, kecuali dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, termasuk ke dalam rukun atau bagian dari beriman kepada takdir adalah al-imanu bil ijad wal khalq, beriman kepada penciptaan. Beriman kepada penciptaan artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengadakan dan menciptakan segala sesuatu.
Allah terangkan di surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqul kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Kemudian di surat As-Saffat ayat yang ke-96 Allah juga berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Itulah diantaranya ya, keimanan kepada takdir atau rukun iman kepada takdir. Yang pertama, beriman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman kepada pencatatan atau penulisan. Yang ketiga, beriman kepada masyiah, kehendak Allah. Kemudian yang keempat, beriman bahwa Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan dan menciptakan segala sesuatu ya. Ini yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang mengingkari keberadaan takdir adalah kelompok yang disebut dengan Qadariyah. Dan kelompok Qadariyah dibagi menjadi dua. Yang pertama, Qadariyah gulat. Yang kedua, Qadariyah nufat. Ya. Ada Qadariyah al-gulah, ada Qadariyah an-nufah. Kalau Qadariyah al-gulah, ini Qadariyah yang muncul paling pertama, ekstrim. Ya, paling pertama dan paling ekstrim. Ini Qadariyah al-gulah, menolak adanya takdir, tidak beriman kepada takdir dan tidak beriman kepada rukun keimanan kepada takdir yang disebutkan tadi. Tidak mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, tidak mengimani bahwa Allah mencatat segala sesuatu, tidak mengimani Allah punya kehendak, juga tidak mengimani kalau Allah menciptakan segala sesuatu. Ini yang diyakini oleh Qadariyah gulah. Adapun yang muncul setelah itu ya, adalah Qadariyah nufat. Qadariyah nufat, mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mereka juga percaya terhadap Alkitabah, pencatatan. Yang mereka ingkari adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Qadariyah nufat inilah yang kemudian mereka disebut majusi hadhil umat. Majusinya umat ini. Ya. Jadi yang disebut majusinya umat ini adalah Qadariyah nufat. Di mana Qadariyah nufat ini tidak percaya terhadap adanya masyiah Allah, kehendak Allah, dan tidak percaya kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ya. Karena itu mereka disebut majusi umat ini. Majusi mempunyai keyakinan bahwa pencipta itu ada dua, ya, kegelapan dan cahaya, atau kebaikan dan keburukan. Kemudian Qadariyah gulat juga meyakini bahwa pencipta itu ada dua. Yang pertama Allah, kemudian yang kedua manusia. Karena Qadariyah gulat ini meyakini kalau manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Padahal tadi kita bacakan ya, firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan manusia, ya. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian wahai manusia dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Sementara Qadariyah gulat menolak. Ya. Mereka mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Qadariyah gulat ini meyakini seperti itu, maka mereka disamakan dengan majusi dari kalangan umat ini. Karena lampunya mati, paksa kita hentikan dulu sampai di
sini ya. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.